قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kajian kitab Zad al-Mustaqni' di awal insyaallah kita lanjutkan masih di bab al-aniyah, bab tentang wadah. Nanti insyaallah setelahnya kita lanjutkan kitab Ar-Rawd al-Murbi' di kitab jual beli. Tapi dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wa tubahu aniyatul kuffari walau lam tahilla dhabaihuhum wa thiyabuhum in juhila haluha. Dibolehkan penggunaan wadah-wadah milik orang kafir jika tidak diketahui najisnya. Dan dalam beberapa kitab Hanbali disebutkan bahwasanya orang kafir dalam masalah ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, man la yastahil al-maitah, yaitu yang tidak menghalalkan bangkai, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka tidak menghalalkan bangkai. Dan orang-orang Yahudi termasuk yang cukup ketat dalam masalah taharah, suci, menyucikan. Suci atau persucian itu termasuk ketat orang Yahudi itu. Karena berasal dari awal dulu syariat sebelum Nabi Isa alaihissalam, syariat dari Bani Israel dahulu, itu mereka sangat ketat memang dalam masalah bersuci. Yang seperti ini, maka wadah makan mereka itu suci, gak masalah. Namun di Indonesia kan orang Yahudi hampir gak ada ya. Yang kedua, yang menghalalkan bangkai-bangkai, seperti para penyembah patung, orang Majusi dan semisalnya, orang-orang musyrik, dan sebagian dari orang Nasrani, sebagiannya saja ya, itu menghalalkan bangkai-bangkai. Maka di sini wadah-wadah yang tidak mereka gunakan untuk bangkai-bangkai itu, maka wadah tersebut suci. Misal tetangga ya, ternyata dia musyrik, ya penyembah patung dan semisalnya. Dilihat wadahnya ini dipakai enggak buat najis. Kalau enggak, maka suci. Dan kalau memang antum tahu wadah tersebut dipakai buat najis, maka najis. Maka hindari itu. Tetapi kalau dikatakan di sini watubahu aniyat al-kuffar, dalam nanti kalimat in juhila haluha, yaitu jika tidak diketahui keadaan wadah tersebut,
Ini lam tu'lam najasatuha, tidak diketahui kenajisannya. Maka kembali ke hukum asal, yaitu asalnya apa? Suci. Ya, kesucian wadah orang-orang kafir yang tidak diketahui wadah itu bekas najis atau tidak, itu kesuciannya la tazul bisyak. Tidak gugur kesuciannya dengan adanya keraguan. Kadang-kadang kita ragu pengen pakai wadah orang kafir, maka enggak usah, tinggalkan keraguan itu dan kembali kepada keaslian. Selama antum tidak tahu wadah tersebut pernah atau buat dipakai najis atau tidak, maka kembali ke keaslian hukum barang, yaitu suci. Ya, kemudian dikatakan walau lam tahilla dzabaihuhum, walaupun aslinya tidak halal sembelihan mereka seperti orang Majusi atau orang musyrik, ya, maka hukum asalnya itu enggak apa-apa untuk memakai wadah makanan mereka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tempat minum atau mungkin tempat buat nampungin air untuk wudu, karena Nabi SAW pernah wudu dari wadah milik perempuan musyrikah. Maka enggak apa-apa selama tidak diketahui wadah ini telah dipakai untuk najis atau tidak, enggak diketahui, maka kembali ke hukum asal wadah itu, yaitu suci. Ya. Wa thiyabuhum, dan juga thiyab, pakaian. Ya. Pakaian orang-orang kafir jika tidak diketahui keadaannya, maka kembali ke hukum asal pakaiannya, yaitu suci. Keadaannya maksudnya apa? Tidak diketahui apakah pakaian ini terkena najis atau tidak. Ya. Maka kembali kepada asalnya, suci. Maka seperti juga waktu itu di pertanyaan masalah thrift atau baju bekas yang diimpor dari luar untuk dijual secara murah di Indonesia. Baju bekas orang-orang kafir dari negeri-negeri luar, dari barat, dari Cina, dari Korea, Jepang dan seterusnya. Maka hukum asalnya itu halal. Selama memang bahan bukan sutra murni untuk laki-laki, maka itu asalnya halal. Ya. Dan kemudian ketika dipakai atau ketika itu kan baju bekas, kemudian dijual di marketplace misalnya, dan setelah sampai di rumah langsung dipakai, enggak dicuci dulu, apa hukumnya? Mubah, boleh, enggak apa-apa. Ya, selama memang tidak ketahuan keadaannya, apakah dia najis atau enggak ketahuan, maka kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya, yaitu suci. Silahkan pakai baju tersebut walaupun tadinya milik orang yang kafir. Nah, kemudian juga wadah-wadah milik orang yang mungkin suka mengkonsumsi najis. Dalam contoh di mazhab Hanbali seperti mudmin al-khamr, orang yang suka mabuk, sering minum khamr. Kalau mazhab yang mengatakan khamr ini najis, itu pun tetap membolehkan menggunakan wadah atau memakai pakaian milik orang ini, walaupun dia suka mabuk. Iya. Selama memang tidak ketahuan bahwasanya ini baju kena khamr, itu bagi yang menajiskan khamr. Maka apalah lagi dengan yang mengatakan khamr tidak najis, maka lebih selamat lagi untuk memakai bajunya atau wadahnya. Ya, dan badannya orang kafir itu suci. Tidak melazimkan bersih ya, tapi suci. Artinya salaman dengan mereka tidak masalah. Begitu juga makanan orang kafir asalnya suci.
asalnya suci. Kecuali makanan berupa daging dari orang yang bukan ahli kitab. Makanan yang berupa daging atau kaldu ya, yang bukan dari ahli kitab, yang bukan dari Yahudi Nasara, melainkan dari agama lain. Maka ini wallahu alam ini najis. Najis. Maka kalau antum mendapatkan makanan daging ya, daging ayam dari tetangga yang dia agama Buddha misalnya, maka hak antum untuk bertanya padanya, ini daging ayam motong sendiri atau beli di pasar? Kalau dia jawab motong sendiri, maka hak antum untuk menolak, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilang ini beli di pasar, ya khalas, berarti halal buat antum. Tapi pasarnya mana dulu? Pasar Keranggan atau pasar Beijing? Kalau pasar Keranggan makan. Kalau pasar Beijing atau pasar Bali, maka enggak. Dilihat dari teritori tempat belanjanya. Ya gitu. Kalau ternyata teritorinya yang umumnya orang Muslim, udah enggak usah diperiksa lagi. Begitu. Itu hak kehati-hatian, karena potensi dia menyembelih sendiri karena sembelihannya tidak sah dan bangkai, maka enggak boleh kita terima kenajisan itu. Hadiah yang berupa najis itu enggak diperbolehkan. Ya. Taib, kemudian di dalam kitab Raudhul Murbi' disebutkan dimakruhkan salat pakai pakaian murdi', pakaian perempuan yang menyusui. Ya tentu kita laki-laki enggak pakai pakaian itu. Tapi dimakruhkan salat pakai pakaian bekas perempuan yang sedang yang merupakan pekerjaannya menyusui. Pekerjaannya menyusui, dimakruhkan. Kenapa begitu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena perempuan yang menyusui di zaman itu ada potensi kena kencing bayi dan belum tentu diusap atau dibasuh. Ya. Jadi dikhawatirkan aja, tapi makruh bukan haram. Atau dimakruhkan salat pakai pakaian perempuan yang sedang haid. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada potensi kena darah haid. Dimakruhkan juga salat dengan pakaiannya anak kecil. Pakaian anak kecil. Maksudnya mungkin kita enggak bisa pakai baju anak kecil, tapi pakai sarungnya misalnya yang biasa dia pakai. Kenapa? Karena anak kecil umumnya enggak menjaga kotoran atau najis, ya, maka dimakruhkan. Tapi ketika dilihat bahwasanya sarung bekas anak kecil ini bekas pipis atau bau pesing, maka bukan makruh, haram pakai itu. Karena indikasi najis hukmiyah ini ada gitu. Ya begitu, taib. Jadi kembali ke asal tadi, jika majhulul hal, suatu benda majhulul hal, suatu benda status kesucian atau kenajisannya itu enggak diketahui, maka dikembalikan kepada hukum asal benda, yaitu suci. Ya. Seperti misal antum tidak tahu kuas. Ya, kuas atau yang buat mata apa tuh namanya, berupa bulu-bulu. Antum enggak tahu ini bulu apa. Dan enggak wajib tahu juga. Al-muhim ini bulu gitu aja, yang kemoceng, kuas atau apa, buat ngelukis kue nastar dan semisalnya. Ketika antum tidak tahu itu bulu apa, maka kembali ke hukum asal. Bahwasanya asal sesuatu itu suci, kecuali kalau memang antum menuju pengetahuan bahwa itu memang benar bulu babi atau bulu anjing atau semisalnya. Tapi ketika majhulul hal, maka sesuatu itu harus dikembalikan kepada hukum asalnya. Adapun kalau masalah ibadah, majhulul hal, enggak diketahui
asal usul ibadah ini, maka kembali ke hukum asal, yaitu jangan ibadah dengan tata cara itu, karena antum tidak tahu keadaannya, apakah dia hadisnya sahih atau tidak. Begitu, ya. Kemudian wala yathuru jildu mayyitin bidibaghin. Tidak suci kulit bangkai dengan samak. Ya. Ini masalah yang merupakan masalah diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah. Tidak suci jildu mayitah, kulit bangkai tidak suci dengan dengan samak. Dan diriwayatkan pendapat lainnya dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya suci. Namun begini, binatang itu kan ada dua macam dari segi hukum konsumsinya. Yang pertama, binatang yang halal dikonsumsi. Yang kedua, binatang yang haram dikonsumsi. Yang pertama yang halal berarti binatang yaitu binatang yang ma'kul lahmuh. Yang kedua, binatang yang ghairu ma'kul lahmuh. Binatang yang dikonsumsi dan disembelih dengan sembelihan syar'i ini jelas halal dan tidak najis, ya, kecuali darahnya, ya, kecuali darah binatang, darah hewan tersebut, ya. Kalau darahnya najis, darah yang mengalirnya itu najis. Adapun tinjanya dan kencingnya tidak najis, itu hewan yang halal dimakan. Jadi darahnya najis. Oke, di Muhsinin ini anak agak surprise ketika bagian teras yang nyambung dengan lantai aula masjid ini dijadikan tempat untuk mencacah daging karena di situ banyaknya darah. Ya, maka ini yang perlu dipertimbangkan lagi ke depannya. Karena apa? Karena darah itu najis. Ya, kalau memang antum menganggap bahwa lantai teras itu bagian dari masjid, maka nggak boleh ada pencacahan daging dan darah di teras, kecuali di parkiran. Nah, itu baru nggak masalah, karena itu bukan bagian dari masjid. Tapi kalau antum menganggap bahwasanya teras itu bukan bagian dari masjid, ya, maka silahkan lakukan itu. Boleh ada darah ketika Idul Adha di teras. Cuman konsekuensi kalau itu anggapan antum, maka nggak boleh tahiyatul masjid di teras, karena belum dianggap masuk masjid. Dan kenyataannya kita lihat sebagian dari kita tahiyatul masjid di teras. Itu tahiyatul teras berarti kalau memang itu nggak dianggap masjid. Maka coba disepakati dulu, apakah itu bagian dari masjid atau tidak. Kalau yang sahih adalah itu bagian dari masjid. Ya, kenapa? Karena lantai nyambung dengan lantai aula, persis. Salat tahiyatul masjid di situ sahih. Antum melangkahkan kaki, lepas sendal, naik ke lantai ini, antum sudah di masjid. Maka antum boleh salat istikharah, salat tahiyatul masjid di situ. Namun konsekuensinya nggak boleh terkena najis. Nah, taib. Kemudian bagaimana kamar mandi? Bukankah nyambung? Enggak, ini enggak nyambung kamar mandi. Lantainya berbeda dan pasti sudah diniatkan bukan bagian dari masjid. Begitu juga di sini. Gitu. Nah, hewan yang dimakan dagingnya, najisnya adalah di darahnya, darah yang mengalirnya. Adapun darah
darah yang hanya serpihan kecil di daging, maka ini dimaafkan. Tapi dimaafkannya itu pun setelah apa? Setelah diusahakan untuk darah-darah pada umumnya dihilangkan. Ini yang hewan yang dimakan dagingnya. Kalau hewan yang dimakan dagingnya tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, misalnya karena syirik, ya, syirik di sini maksudnya adalah dipersembahkan untuk jin misalnya, maka atau kuburan, maka ini bangkai. Ini bangkai. Ya, misalnya kambing disembelih tapi bukan dengan penyembelihan syar'i, yaitu untuk dipersembahkan untuk pemilik kubur ini misalnya. Maka ini syirik, bukan syirik besar, dan dilakukan di kuburan pula, gitu kan? Maka ini apa? Tidak sah penyembelihannya dan najis. Darahnya pasti, dagingnya iya, dan semua komponen tubuhnya najis, bahkan termasuk kulitnya. Namun untuk kulitnya maka baru bisa suci setelah disamak dan dikeringkan. Itu boleh. Kulit sapi, walaupun itu untuk penyembelihan syirik. Kalau kulit kambing, kulit yang bisa dimakan dagingnya, maka setelah disamak itu tidak najis insyaallah, dan dikeringkan, disemak dan dikeringkan insyaallah tidak najis. Boleh dibuat apa misalnya, ya, bungkus apa, itu enggak masalah. Karena Nabi SAW ketika melihat ada seekor kambing yang merupakan bangkai kemudian tidak dimanfaatkan, maka kata Nabi SAW, duhai kiranya dimanfaatkan itu, samakan kulitnya. Ya begitu. Yaitu untuk daging atau kulit hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Adapun kalau misalnya nih disembelih, ya disembelih bismillah wallahu akbar, tapi penyembelihnya riya. Penyembelihnya riya. Dia nyembelih namun riya, sum'ah, syirik asghar. Gimana? Halal enggak dagingnya, ikhwan? Ayo, jawab. Halal enggak dagingnya? Halal? Kenapa halal? Karena itu urusan dia, riya urusan dia, bukan. Ini memang syirik betul, tapi ini syirik yang sifatnya khafi dan antum enggak tahu juga dia riya apa enggak, seberapa tahu antum. Kalau memang antum suudzon sama dia karena kelihatan pamer, misalnya nyembelihnya dengan sok kuat, ya antum enggak bisa mengetahui pasti riyanya. Bahkan kalaupun dia bilang, nih lihat nih saya nyembelih bismillah Allahu akbar, saya riya loh. Enggak ada orang kayak gini. Cuman kalau dia ngomong kayak gitu, ya tetap sah, tetap bukan sesuatu yang membebani antum untuk tidak memakannya, makan aja. Urusan dia pamer, songong dan seterusnya, terus ngerebut semua hewan kurban, pokoknya harus saya yang nyembelih karena saya yang paling pintar nyembelih. Wah, sombong banget nih orang. Sah enggak penyembelihannya? Sah. Urusan dia riyanya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya seseorang nyembelih di kuburan dengan tujuan untuk sahibul qabr dan nyembelihnya dengan penuh ketulusan, bangkai enggak tuh? Bangkai. Kalau ini malah enggak boleh. Enggak boleh dimakan dagingnya, bangkai. Tapi kalau misalnya kulitnya disamak dan dikeringkan, maka boleh dimanfaatkan. Tapi itu binatang yang boleh dimakan daging. Yang kedua, binatang ghairu ma'kul lahmuh. Binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Seperti keledai. Ya, terus apa lagi? Ya, kucing dan seterusnya lah. Beruang, ular, termasuk ular air, ular apapun, ya, kecuali ular laut boleh. Nah, binatang-binatang ini yang haram dimakan dagingnya, maka dia apa? Bangkai. Walaupun disembelih bismillah wallahu akbar, tetap bangkai. Orang nyembelih kucing dengan bismillah tetap bangkai itu. Dagingnya, darahnya najis semua. Taib. Bisa enggak dimanfaatkan kulitnya? Ini khilafiyah di antara mazhab ulama. Karena dalam mazhab Syafi'i dan bahkan juga dalam mazhab Hanbali dan umumnya mazhab ulama, kalau disamak dan dikeringkan itu bisa
suci. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, bahwasanya binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu tidak bisa disucikan samakannya. Ya kulitnya walaupun disamak tetap najis secara zat, dan itu pendapat yang lebih sahih. Itu pendapat yang lebih sahih. Maka baju yang berasal dari kulit-kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu bajunya najis. Makanya si buta dari gua hantu itu kalau sholat tidak sah. Umar Bakri kalau misalnya dia sholat sambil bawa tasnya juga tidak sah karena tasnya dari kulit buaya. Gitu ya. Ya, si buta dari gua hantu dari kulit apa tuh? Kulit ular. Anda nggak tahu ular hijau kalau nggak salah ya. Ya. Kalau emang itu bukan kulit sintetis, itu asli kulit ular, maka tidak sah dia sholat di situ. Makanya nggak sembuh-sembuh itu si buta dari gua hantu itu. Ya. Kemudian dompet dari kulit beruang asli itu juga najis. Artinya gini, seseorang ketika dia di tubuhnya atau sebagai karpet itu ada bahan material yang berasal dari kulit binatang yang tidak halal dimakan, maka tidak sah sholatnya. Dia punya dompet dari kulit ular misalnya, dan dia ada di kantong belakang, dan kemudian dia sholat dengan itu, maka sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya dari kulit sapi, kalau bisa ya dompet dari kulit sapi, sah nggak sholatnya? Sah. Walaupun sapinya itu matinya karena kesetrum misalnya, kemudian disamak kulitnya, maka sah, nggak apa-apa. Begitu. Ya, di situ hukumnya. Atau tikar yang terbuat atau alas yang terbuat dari kulit buaya misalnya, maka ini juga najis. Itu konsekuensinya. Wala yatuhru jildu maitatin bidibagh. Tapi yang sahih adalah bisa bangkai daging kulit bangkai yang halal dimakan dagingnya, tetapi bangkai kulitnya itu tahir, suci insyaallah. Setelah disamak tapinya. Adapun kulit binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, maka tidak akan pernah bisa disucikan. Ini pendapat yang lebih sahih. Namun kalau misalnya ada di antara antum atau antum mendapatkan orang yang pendapatnya berbeda dengan ini, maka ya pendapat ulama sebagian tetap suci. Sebagian ulama memang menganggap suci kulit beruang yang telah disamak, suci. Beruang haram. Tapi kalau kulitnya disamak, kemudian dengan bulu-bulunya dijadikan jaket atau dijadikan alas, itu sebagian ulama menganggap itu tidak masalah. Ya. Dianggap suci karena telah disamak. Sehingga jual beli kulit-kulit tersebut bagi mereka itu halal. Namun yang lebih sahih adalah najis dan haram. Jual beli barang yang najis itu haram, tidak sah. Jual beli barang yang najis haram, tidak sah. Kemudian wa yubahu isti'maluhu ba'da ad-dabghi fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayati. Diperbolehkan menggunakan kulit bangkai fi yabisin kalau misalnya sudah kering. Kulit bangkai fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayat. Di hewan yang suci di saat hidupnya. Nah, ini dalam mazhab Hanbali. Ya, dan diingat lagi ini dalam mazhab Hanbali. Dibolehkan menggunakan kulit kering setelah disamak, tapi dengan syarat hewannya ini harus suci ketika lagi hidup. Suci ketika lagi hidup. Ya. Perhatikan dalam mazhab Hanbali itu kita harus tahu hewan yang suci ketika hidup dan hewan yang najis ketika hidup. Ini
Mazhab Hanbali beda dengan mazhab Syafi'i jemaah. Mazhab Syafi'i ini yang dipakai di Indonesia. Mazhab Hanbali dipakai di daerah Saudi dan semisalnya. Namun pemahaman di sini harus tahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hewan najis itu cuma 2. Apa aja? Anjing dan babi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dah, selesai itu dan itu pendapat yang paling sahih insyaallah. Namun dalam mazhab Hanbali, hewan najis itu bukan cuma 2. Ya. Ya tentu anjing dan babi ya dianggap najis, itu udah enggak usah diiniin ya. Nah, termasuk hewan najis bagi mazhab Hanbali adalah hewan buas, siba. Ya, atau sabu' mufradnya, siba, yaitu hewan-hewan liar buas. Maka itu dianggap najis. Bukan tahir, dianggap najis. Artinya hewan itu secara zat ya najis. Jangan dipegang gitu loh. Dan enggak boleh pelihara. Selain anjing dan babi ya. Contoh hewan buas misalnya kayak serigala, ular. Kalau kita pakai mazhab Hanbali, maka ular itu zatnya najis. Sehingga haram untuk dipelihara. Ya. Begitu. Adapun, nah sekarang dikecualikan dalam mazhab Hanbali hewan yang biasa di sekitar manusia, maka ini dimaafkan, tidak najis. Dikiaskan dengan kucing. Dalam hadis Nabi SAW tentang kucing, innaha laisat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk binatang yang sering tawafin, sering tawaf, yaitu sering ada di pemukiman manusia. Ya. Kalau berangkat dari itu, hewan yang sering di pemukiman manusia, maka berarti kan ini nisbi. Ya, hewan yang sering di pemukiman manusia, kalau dikiaskan dengan kucing, maka kadang-kadang sebagian ular ya sering di pemukiman manusia. Nisbi. Beda antara komplek wahana dengan daerah Jagakarsa misalnya, Jakarta. Ya di sini lebih banyak pohon, lebih banyak sungai, ularnya banyak dibandingkan dengan sana. Maka apakah kalau di sana najis, di sini enggak najis? Nah ini. Gitu loh. Makanya wallahu alam ana lebih condong ke pendapat yang paling adil, yaitu menurut ana wallahu alam dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya yang najis dari hewan dari ketika hidup ya cuman cuman babi dan anjing. Tapi itu pun dalam salah satu mazhab, yaitu kalau nggak salah mazhab Maliki, ya anjing itu pun nggak dianggap najis jemaah. Anjing itu nggak dianggap najis. Babi nggak dianggap najis. Yang najis cuman mungkin bekas jilatannya aja. Tapi tetap wallahu alam yang lebih tepat mungkin mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Ala kulli hal, kesimpulan yang ana lebih condong padanya adalah bahwasanya hewan yang tidak dimakan dagingnya dan dia kemudian disamak, dia mati kemudian disamak kulitnya sampai kering, itu yang lebih sahih lah tetap tidak boleh digunakan karena tetap najis secara zat, tidak hilang kenajisannya. Karena najis zatnya, tidak hilang kenajisannya. Taib, kemudian wa azmul maitati wa labanuha, tulangnya bangkai dan susu bangkai. Wa kullu ajza'iha najisah ghairu sya'rin wa nahwi, semua bagian tubuh bangkai itu najis semua. Tanduk, ya, karena tanduk termasuk tulang. Zufur, kuku juga termasuk, ya, najis semua. Tapi selain sya'ar, rambut, bulu, ya, rambut atau bulu bangkai itu tidak najis.
tidak najis. Tapi sekali lagi yang lebih sahih adalah ini ketika apa? Untuk binatang yang boleh dimakan dagingnya walaupun dia telah mati bangkai. Maka kulitnya bisa disamak sampai kering. Bulunya tidak najis. Begitu loh, bulunya tidak najis. Tapi binatang yang haram dimakan dagingnya, atau binatangnya najis ketika hidup seperti babi dan anjing, maka secara mutlak itu najis semua ketika membangkai. Dan terakhir dalam bab taharah ini, dalam al-aniyah, bab al-aniyah, wa ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Dan apa yang terlepas dari hewan yang hidup, maka dia semanzilah seperti pas matinya dia. Seperti pas bangkainya dia, semanzilah. Saya ulangi apa yang tercopot, terlepas dari hewan yang masih hidup, dari anggota tubuhnya tercopot, terlepas, maka hukumnya bagian yang terlepas itu seperti hukumnya binatang itu ketika jadi bangkai. Paham gak sini? Kalau ada beruang, ya, kemudian kena sabetan pedang atau apa, tangannya ya, terus tangannya coplok gitu, pergelangan tangannya, kalau nggak salah adalah pergelangan tangannya putus gitu, gitu. Apa hukum yang putus ini? Hukumnya sama seperti ketika beruang ini mati. Kalau beruang ini mati, bangkai nggak dia? Bangkai. Maka hukum tangan ini hukum bangkai. Oke? Sekarang ada sapi, ya. Sapi kena sabetan pedang di kakinya salah satunya. Putus itu kaki. Apa hukum kaki ini? Hukumnya sama seperti hukum sapi ini ketika jadi bangkai. Artinya dagingnya halal atau haram? Dagingnya haram, yang terpusing dagingnya najis, haram. Darahnya jelas najis, haram. Dan kulitnya bisa disamak dan digunakan. Hukumnya sama seperti sapi ketika bangkai, ketika mati membangkai, sama. Nah, dan hewan air maksudnya hewan yang memang dominan main di air, hidup di air, itu juga hukumnya sama seperti ketika hewan air ini mati. Nah, kata Nabi SAW tentang hewan laut ini mencakup juga hewan sungai, ya, yaitu tahun ma'uhu al-hillu maitatuh, suci menyucikan airnya, dan bangkai hewan air itu halal. Bangkai hewan air itu halal. Maka yang terpisah dari anggota tubuh hewan air ketika masih hidup, yang terpisah itu hukumnya sama seperti ketika dia jadi bangkai. Hukumnya halal enggak? Halal. Halal. Ya. Kalau misalnya ada hewan air yang gede itu apa ya? Hiu ya misalnya. Hiu ya. Misal antum ke SeaWorld. Kemudian ada hiu tuh apa? Ada hiu yang jinak tuh kan. Nah, antum bawa pisau, antum potong bagian buntutnya, plek, kepisah. Ya enggak? Terus hiunya masih hidup, ini kepisah. Apa hukum makan bagian pisahan dari anggota tubuh hewan hiu ini? Haram. Kenapa? Karena itu bukan punya antum. Itu kan punya SeaWorld. Antum juga haram. Antum perbuatannya bahaya ini. Bisa dipenjara antum. Ya. Anggap orang SeaWorld kemudian mengizinkan, fadol nggak apa-apa buat antum. Ya, oke. Jadi halal nih. Halal. Boleh dimakan nggak digoreng? Boleh. Itu kalau sudah dilegalisir halal buat antum, maka halal. Itu untuk semua hewan air, baik darat, baik sungai ataupun ya. Biawak di kali ini kan banyak biawak. Halal atau haram? Haram.
Ya karena ya ini memang binatang yang khabith dan juga dia kan punya cakar yang dia memangsa dengan itu. Nah, kalau kita memakai akar mazhab Hanbali dalam masalah ini, apakah biawak termasuk hewan yang sering berkeliling di kita? Termasuk. Kalau di wahana ini termasuk, ya. Ya banyak biawak. Maka berarti najis enggak? Zatnya tidak najis, yang sahih tidak najis. Karena tawafin biasa di kita. Karena banyak gitu kan. Ya. Tapi dalam mazhab Hanbali ya enggak najis. Cuman ketika dia mati, walaupun itu sembelih, najis enggak dia? Najis. Kan kulitnya lumayan tuh. Kayak kulit ular dia. Antum perbaiki bagian dalamnya, antum samak bagus-bagus sampai dengan zat apa, buah apa gitu supaya asamnya mengalahkan natennya, kebusukannya. Antum bersihkan, jadilah dia kulit yang melebar gitu. Pertanyaannya dari tadi yang Anda sampaikan, apakah kulit ini najis atau tidak? Najis karena berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Taib. Sekarang kalau misalnya antum ada biawak datang ke kontrakan antum atau rumah antum, kemudian panik dan antum pakai parang, antum bacok, tapi cuman buntutnya doang yang lepas. Taib. Boleh nggak digoreng? Nggak boleh, walaupun iya nggak boleh. Kenapa? Haram. Najis nggak dia? Najis. Kenapa najis? Karena potongan buntut ini hukumnya sama seperti ketika biawak ini jadi bangkai. Tetap najis. Khalas. Ya begitu. Tapi ketika biawak ini masih hidup, maka dihukumi apa? Suci. Dihukumi suci. Taib. Untuk taharah atau bab al-aniyah sampai situ insyaallah. Kita lanjut setelah ini tentang jual beli dari kitab Ar-Rawd Al-Murbi'. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.